Selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah konsep yang sangat mendasar, yang mungkin menjadi akar dari banyak sekali konflik manusia. Perbedaan sejati antara seorang pemimpin dan seorang penguasa. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan besar ya. Sebuah teka-teki yang sepertinya sudah ada sejak lama sekali. Kenapa setelah ribuan tahun, dengan begitu banyak ajaran spiritual dan utusan yang datang silih berganti, kok kita sebagai manusia masih saja terjebak dalam lingkaran setan yang sama? Konflik, keserakahan, dan perpecahan. Nah, sumber yang kita bedah hari ini memberikan sebuah sudut pandang yang menarik. Jawabannya, katanya, terletak pada sebuah perjuangan yang usianya jauh lebih tua dari kita semua. Jadi begini nih, menurut teks ini, bahkan sosok-sosok yang kita anggap sebagai nenek moyang spiritual kita pun ternyata tidak sempurna. Ya, mereka memang sumber dari sifat luhur kita, tapi di saat yang sama, mereka juga harus berperang melawan hasrat dalam diri mereka sendiri, atau yang kita kenal sebagai nafsu. Artinya apa? Artinya, tugas mereka untuk membimbing umat manusia itu, ya sekaligus menjadi ujian untuk diri mereka sendiri. Perjuangan mereka mengajar kita, itu sebenarnya adalah bagian dari pertarungan pribadi mereka untuk menjadi pemimpin yang sejati. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kalau para gurunya saja masih dalam proses belajar menaklukkan diri, bagaimana mungkin kita sebagai muridnya bisa diharapkan untuk berhasil? Jangan-jangan selama ini kita mengikuti sebuah model kepemimpinan yang dari akarnya saja sudah keliru. Untuk benar-benar paham soal ini, kita harus lihat dulu perbedaan krusial yang digarisbawahi oleh sumber ini, yaitu perbedaan antara dua arketipa, pemimpin dan penguasa. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya sama aja ya. Dua-duanya punya pengaruh, dua-duanya diikuti banyak orang. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, motivasi batin mereka itu, wah seperti langit dan bumi. Beda banget. Jadi, apa sih yang sebenarnya menjadi pembeda paling utama antara seorang penguasa dan seorang pemimpin? Apa tujuan akhir mereka? Bagi seorang penguasa, tujuannya itu jelas, mengejar 3K, kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Mengumpulkan ketiga hal ini adalah tujuan utamanya. Itu adalah garis finishnya, bukan sekedar alat untuk mencapai hal lain. Nah, ini beda banget sama pemimpin sejati. Bagi seorang pemimpin, 3K itu cuma alat. Kalau berguna untuk memberi manfaat bagi banyak orang, ya dipakai. Kalau tidak, ya dibuang. Nilainya hanya ditentukan oleh seberapa besar kebaikan yang bisa dihasilkannya. Sumber ini menunjuk pada sebuah kesalahpahaman historis yang sangat umum, di mana seseorang diberi kekuasaan lebih dulu, baru setelah itu diharapkan belajar menguasai dirinya. Ini adalah resep menuju bencana. Poin kuncinya di sini, ketika status jabatan dan jumlah pengikut yang jadi tujuan utama, maka pekerjaan spiritual di dalam diri pasti terlupakan. Dan siapa yang jadi korban? Ya masyarakat luas. Hasilnya bukan kedamaian, tapi keserakahan dan konflik. Kekacauan pemahaman yang sudah berlangsung sangat lama ini, katanya, telah membawa kita semua ke sebuah momen yang sangat-sangat krusial dalam sejarah manusia. Menurut sumber ini, saat ini sedang berlangsung semacam ujian kosmik, sebuah seleksi ilahi. Tujuannya adalah untuk menyaring dan mengidentifikasi siapa sebenarnya para pemimpin sejati di antara kita. Dan ujian ini punya aturan main yang sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Nggak ada jalan pintas, nggak ada status spesial dari masa lalu yang bisa membantu. Bahkan, gelar-gelar hebat seperti raja atau nabi itu justru menambah beban. Kenapa? Karena ini adalah ujian yang sifatnya sangat individual dan diawasi langsung oleh Sang Pencipta. Jadi, semua tantangan besar yang kita lihat di dunia, entah itu wabah, bencana alam, atau konflik sosial yang memanas, itu semua bukanlah kejadian acak. Semuanya digambarkan sebagai bagian dari mekanisme proses seleksi universal ini. Oke, pertanyaannya sekarang. Kalau tidak ada yang datang membantu dan status masa lalu tidak ada artinya, lalu apa jalan keluarnya? Bagaimana kita bisa melewatinya? Sumber ini menyimpulkan bahwa jawabannya, satu-satunya jalan adalah dengan menjadi seorang khalifah. Tapi bukan khalifah untuk orang lain, melainkan menjadi pemimpin sejati atas diri kita sendiri terlebih dahulu. Perjalanannya dimulai dari 3 langkah fundamental. Pertama, sadar. Sadar dan mengakui adanya pertarungan batin melawan hasrat di dalam diri. Kedua, tabah.
kuat dalam menghadapi setiap ujian hidup tanpa goyah. Dan ketiga, sabar. Belajar untuk melepaskan segala keterikatan pada ego, kekuasaan, status, dan hasil akhir. Dan inilah kesimpulan utamanya. Hanya dengan menaklukkan nafsu di dalam diri sendirilah kita bisa menjadi sumber manfaat dan berkah yang sesungguhnya. Kepemimpinan sejati itu bukan tentang memimpin orang lain, tapi tentang memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Coba tanyakan pada diri sendiri. Dalam hidup Anda saat ini, detik ini juga, Anda lebih sering bertindak sebagai seorang penguasa atau seorang pemimpin.